Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kayla Anindya Ruswani dengan NIM C240121045 dari kelompok 3 akan mempresentasikan seminar hasil penelitian yang berjudul Analisis Pertumbuhan, Reproduksi, dan Makanan Ikan Kembung Perempuan yang ditangkap di Teluk Banten. Biologi perikanan merupakan ilmu yang mempelajari tentang ikan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Biologi perikanan terdiri dari dua cabang, yaitu dinamika populasi dan natural history. Aspek-aspek dari biologi perikanan itu sendiri yaitu pertumbuhan, reproduksi, makanan ikan, populasi, serta distribusi. Teluk Banten merupakan salah satu distribusi persebaran ikan kembung perempuan. Teluk Banten terletak di pesisir barat Pulau Jawa dan Selat Sunda yang menghubungkan Samudra Hindia dan Laut Jawa. Ikan kembung perempuan merupakan salah satu jenis ikan pelagis yang memiliki ciri berwarna tubuh keemasan dan memiliki ekor yang berwarna kuning. Ikan kembung perempuan merupakan jenis ikan yang hidup secara berkelompok atau disebut juga dengan schooling. Ikan kembung perempuan merupakan salah satu komoditas penting bagi perikanan tangkap karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sehingga banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan populasi dan overfishing. Maka dari itu, perlu diadakan kajian lebih lanjut. Untuk waktu dan tempatnya itu, penelitian ini dilakukan setiap hari Sabtu dari tanggal 26 Agustus sampai 21 Oktober 2023 dari jam 1 sampai jam 4 sore. Kemudian untuk alat dan bahannya pada reproduksi pertumbuhan makanan ikan dapat dilihat pada layar. Untuk metodenya pada prosedur pertumbuhan ikan, yang pertama kita harus menyiapkan ikan, kemudian menghitung morfometrik dan dokumentasikan, lalu kemudian kita bedah untuk ambil organ dalamnya seperti gonad, usus, dan lambung untuk diawetkan dan disimpan dengan menggunakan formalin sebanyak 10%. Pada prosedur reproduksi ikan, kita menggunakan 3 metode yaitu volumetrik, gravimetrik, dan gabungan. Untuk diameter telur menghitung 3 bagian yaitu anterior, medial, dan posterior. Kemudian adalah prosedur makanan ikan, yaitu kita mengukur dan juga menghitung volume dan bobot dari usus dan isi lambung, kemudian kita mengeluarkan isinya dan diamati di dalam mikroskop untuk mengetahui organisme apa saja yang dimakan oleh ikan kembung perempuan. Analisis data pada pertumbuhan, aspek yang dihitung adalah frekuensi panjang dan bobot, hubungan panjang dan bobot, dan faktor kondisi. Pada reproduksi yaitu indeks kematangan gonad, nisbah kelamin, fekunditas, dan tingkat kematangan gonad. Pada makanan ikan yaitu indeks bagian terbesar, luas relung, tumbang tindih, indeks isi lambung, panjang usus relatif, dan hubungan volume makanan dengan panjang tubuh. Hasil dan pembahasan pada pertumbuhan yaitu hubungan panjang dan bobot menunjuk pada total gabungan jantan dan betina menunjukkan nilai yang lebih dari 3, atau artinya pola pertumbuhan ikan kembung perempuan yaitu memiliki pola pertumbuhan yang alometrik positif, di mana pertambahan bobot lebih dominan daripada pertambahan panjang. Selanjutnya adalah distribusi frekuensi panjang. Pada total yaitu tertinggi berada pada selang kelas 203 sampai 213. Terdapat perbedaan pada jantan dan betina, perbedaan nilai karena hal ini disebabkan karena beberapa faktor seperti umur dan jenis kelamin. Hubungan panjang dan bobot
Contohnya itu pada jantan di bulan Januari didapatkan nilai slope atau B sebesar 2,962 atau di mana setiap pertambahan bobot 2,962 itu akan mempengaruhi setiap pertambahan panjangnya. Untuk faktor kondisi pada total gabungan jantan dan betina tertinggi berada di bulan Januari dan sedangkan yang terendah itu berada pada bulan Mei. Hal ini disebabkan karena adanya faktor seperti faktor suhu dan juga faktor lingkungannya. Selanjutnya adalah nisbah kelamin. Pada bulan Maret, ikan kembung perempuan mengalami kondisi yang seimbang, sedangkan pada bulan Januari, Mei, dan total itu tidak dalam keadaan seimbang. Hal ini karena nilai X hit kurang dari X tap. Kemudian adalah diameter telur pada grafik menunjukkan hanya ada satu puncak atau artinya ikan kembung perempuan itu memijahnya total spawner atau hanya satu kali. Kemudian hubungan bobot dengan fekunitas ikan itu bernilai sebesar 0,0012 atau di mana setiap pertambahan bobot akan mempengaruhi fekunitas sebesar 0,0012. Begitu juga pada panjangnya akan mempengaruhi begitu juga pada hubungan panjang dengan fekunitas ikan itu akan mempengaruhi sebesar 0,0037. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan reproduksi TKG pada jantan itu TKG terbesar berada pada TKG 1, sedangkan pada betina itu TKG 4. Dan pada IKG itu sebesar dan pada TKG itu berada pada TKG 4 dan juga TKG 3. Pada TKG dan IKG ini memiliki hubungan linear di mana setiap pertambahan TKG, setiap meningkatnya TKG maka meningkat juga IKG-nya. Kemudian adalah hasil pembahasan makanan pada indeks preponderance atau indeks bagian terbesar total gabungan ikan kembung perempuan itu makanan utamanya adalah naupius sebesar 76% dan pada betina juga naupius sebesar 75%. Sedangkan pada jantan tidak terdapat makanan utama. Dikatakan makanan utama itu jika bernilai lebih dari 40%. Sedangkan jika kurang dari 40% itu adalah makanan tambahan dan jika bernilai 4-40% itu disebut makanan pelengkap. Kemudian adalah panjang usus relatif. Pada tabel menunjukkan hasil yang kurang dari 1 atau disebut juga ikan kembung perempuan termasuk kategori ikan karnivora. Selanjutnya adalah tumpang tindih. Pada tumpang tindih itu menunjukkan hasil 0,968 atau menunjukkan arti bahwa tingkat persaingan makanan antara jantan dan betina itu tinggi. Selanjutnya adalah hubungan volume panjang pada jantan, betina, dan total pada jantan itu memiliki nilai sebesar 5,8016 atau di mana setiap pertambahan panjang setiap pertambahan volume akan mempengaruhi sebesar 5,8016 pada panjang. Selanjutnya adalah luas relung. Pada tabel itu menunjukkan hasil bahwa luas relung betina lebih besar daripada luas relung jantan. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Pada sampel yang digunakan yaitu sebanyak 210 ekor ikan kembung perempuan yang bersifat atau memiliki pola pertumbuhan allometric positif. Faktor kondisi tertingginya itu berada pada bulan Januari. Ikan kembung perempuan juga didominasi oleh TKG 4 dengan IKG tertinggi dari 3 bulan
Penelitian pola pemijahan ikan kembung perempuan adalah total spawner dan makanan utamanya adalah Nauplius, sedangkan ikan kembung jantan tidak memiliki makanan utama. Ikan kembung perempuan merupakan ikan yang selektif dengan ruas lelung yang sempit. Panjang tubuh ikan kembung perempuan menggambarkan volume makanan sebesar 7,2%. Ikan kembung perempuan tergolong ikan yang berjenis karnivora karena memiliki panjang yang relatif kurang dari satu. Sarannya adalah diperlukannya penelitian lanjutan untuk mengevaluasi kesalahan pengumpulan data dan pengoptimalan dalam hasil penelitian. Pentingnya melakukan survei data baik dari faktor internal ataupun eksternal terhadap ikan kembung perempuan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.